Salah satu film Indonesia yang saya sangat suka dan sampai hari ini kadang saya masih menonton ulang adalah film yang berjudul Mencuri Raden Saleh. Jadi Mas Angga Dwi Masa Songko ini mengemas filmnya dengan sangat oke lah ya, dan saya tentunya sangat tertarik dengan konteks sejarah yang disinggung dalam film ini. Film Mencuri Raden Saleh ini menceritakan tentang rencana pencurian lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro yang dilukis oleh Raden Saleh. Dan sebetulnya ada apa di balik kehebatan lukisan tersebut? Ini yang akan kita bahas. Pertama kita berkenalan dulu dengan seorang Raden Saleh ya. Nama lahirnya adalah Saleh Syarif Bustaman, bagus banget namanya, dan beliau ini lahir pada masa kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1811. Raden Saleh ini berasal bukan dari sembarang keluarga, tapi beliau ini berasal dari keluarga kelas sosial tinggi dan terpandang di masa itu. Dari kecil Raden Saleh ini sudah hobi dengan melukis, dan karena beliau ini berasal dari keluarga yang terpandang, maka bakatnya sudah dipantau dan diakui oleh kalangan masyarakat Belanda yang ada di Indonesia di masa itu. Di samping juga orangnya memang santun dan luas dalam bergaul. Jadi dulu kan Belanda itu mendirikan sekolah-sekolah yang hanya diperuntukkan orang-orang Belanda yang ada di Indonesia dan juga orang-orang pribumi yang terpandang. Nah, Raden Saleh kecil ini termasuk dalam golongan yang berhak mendapatkan fasilitas pendidikan di situ. Dan dengan bimbingan beberapa guru-guru seni Belanda, Raden Saleh belajar menggunakan cat minyak, perpaduan warna, dan teknik-teknik dasar sampai expert dalam seni lukis. Pada zaman itu, pelukis yang hebat sangat dipelihara oleh pemerintah dimanapun nih, nggak cuma di Indonesia. Tujuannya supaya ada dokumentasi mengenai orang-orang atau momen-momen yang dianggap penting. Karena dulu tustel, kamera, smartphone, printer itu belum ada, Pak. Maka saya yakin Anda sering lihat orang-orang terkenal zaman dulu pasti ada lukisannya. Dimana lukisannya biasanya bagus, ganteng, cantik, fokus, tegap, proporsional, dan bercahaya. Dengan kecemerlangan karya-karyanya inilah Raden Saleh pada usia 18 tahun, yaitu pada tahun 1829 dikirim ke Belanda untuk belajar dan meningkatkan keahlian melukisnya. Perjalanan Raden Saleh untuk belajar melukis di Eropa adalah kombinasi dari bakat alami, bimbingan mentor yang tepat, dan dukungan politik dan keuangan dari pemerintah Belanda yang melihat nilai dari mempromosikan seni dan budaya melalui individu berbakat seperti Raden Saleh. Harapannya nanti Raden Saleh balik ke wilayah Indonesia sudah membawa pengaruh-pengaruh ilmu seni dari Belanda dan Eropa. Dan selama masa tinggalnya di Eropa, Raden Saleh mempelajari seni di beberapa institusi terkenal dan berada di bawah bimbingan beberapa seniman dan guru terkemuka pada masa itu. Beberapa mentor Raden Saleh seperti di Belanda, misalnya Cornelis Krusman, Andres Kelfood, dan Nicolas Beneman. Kemudian Raden Saleh juga sempat menuntut ilmu di Jerman, di mana Raden Saleh belajar di Dresden Academy of Fine Arts, dan kemudian di Perancis juga sempat berada di bawah bimbingan pelukis terkemuka pada saat itu, Horace Vernet. Dan juga di luar itu ada beberapa pelukis yang mungkin tidak banyak catatan sejarahnya, seperti dari Belgia dan beberapa negara Eropa lain. Dan pengalaman lain di luar pendidikan formal seni lukis, yaitu Raden Saleh juga melakukan perjalanan ke berbagai negara Eropa lainnya, di mana dia memiliki kesempatan untuk belajar dari pengalaman dan exposure terhadap karya-karya seni terkemuka pada masa itu. Jadi selama periode ini, Raden Saleh mengembangkan gaya melukis yang menggabungkan teknik Eropa tradisional dengan sensibilitas estetika Indonesia, menciptakan karya-karya yang unik dan berpengaruh yang mencerminkan kedua latar belakang budaya, yaitu Indonesia dan Belanda. Selama masa tinggalnya di Eropa, Raden Saleh menciptakan beberapa karya seni yang terkenal yang menggambarkan kemampuannya yang luar biasa sebagai seorang pelukis. Jadi nggak cuma ketika di Indonesia, ketika di sana selama 20 tahun banyak juga karya-karyanya cukup populer dan terkenal. Beberapa di antaranya misal seperti potret Raja Willem III dari Belanda, kemudian ada lukisan berjudul Wounded Lion yang dilukis pada tahun 1838, kemudian ada Lion Hunt atau perburuan singa yang juga dilukis pada tahun 1838. Kemudian ada lukisan yang berjudul cukup panjang, yaitu Javanese Landscape with Tigers Listening to the Sounds and Traveling Group yang dilukis pada tahun 1839. Ada juga Forest Fire yang ditulis pada tahun 1849, yaitu 2 tahun sebelum Raden Saleh memutuskan untuk kembali ke wilayah Indonesia. Karya-karya yang tadi saya sebutkan itu hanya beberapa dari sekian banyak karya Raden Saleh yang dia ciptakan selama masa tinggalnya di Eropa. Permasalahannya adalah
Agak susah juga kita melacak semua lukisan yang pernah dilukis oleh Raden Saleh selama masa di Eropa, karena lukisan tersebut juga tersebar di beberapa negara. Ada yang disimpan di museum di Jerman, ada yang di Prancis, ada yang di Belanda, kemudian ada yang di Singapura, dan banyak juga yang sebetulnya dijual kepada kolektor pribadi. Karena Raden Saleh memang menjual sejumlah lukisan Pak selama hidupnya ya, lukisan yang dia bikin. Jadi dia mendapatkan pengakuan internasional. Karya-karya Raden Saleh diminati oleh berbagai kalangan, termasuk elit pemerintahan, masyarakat, sultan-sultan Eropa pada saat itu. Dan dia menjual karyanya baik kepada pribadi maupun institusi. Dan beberapa di antaranya bahkan dikasih atau diberikan sebagai hadiah maupun komisi. Jadi diberikan gratis lah. Misalnya beberapa lukisannya yang menggambarkan adegan perburuan dan lanskap eksotik Indonesia itu dibeli oleh para anggota kerajaan Eropa, pejabat pemerintah, dan kolektor seni swasta yang menghargai keunikannya dalam menggabungkan elemen seni Eropa dan Indonesia dalam karya. Selain itu, sejumlah karyanya juga dijual di pameran seni dan galeri. Dengan menjual lukisannya, Raden Saleh ini dapat membangun karir yang sukses sebagai seorang pelukis. Dia memperoleh kekayaan dan reputasi yang signifikan dan juga mempromosikan seni dan budaya Indonesia di kancah internasional. Karya yang dijual kepada kolektor swasta kini menjadi bagian dari koleksi museum terkemuka di seluruh dunia. Raden Saleh adalah seorang pelukis pertama dari Asia, khususnya Indonesia, yang mendapatkan pengakuan dan keberhasilan di tingkat internasional dalam dunia seni lukis Eropa pada abad ke-19. Dia sering dianggap sebagai pelukis Indonesia modern pertama yang berhasil memadukan gaya dan teknik Eropa dengan tema-tema dan latar belakang Indonesia. Selain itu, Raden Saleh juga salah satu pelukis pertama Asia yang diakui oleh kalangan seni Eropa, kemudian salah satu pelukis Asia pertama yang mengikuti pendidikan seni formal di Eropa, juga salah satu pelukis Asia pertama yang mengadakan pameran solo, meskipun di Indonesia ya pamerannya, tapi itu merupakan suatu pencapaian yang mencerminkan statusnya yang tinggi di kalangan komunitas seni pada waktu itu. Karena pecinta seni, karena pada saat dia bikin pameran, pecinta seni dari Eropa pun datang untuk melihat pameran itu, untuk beli dan untuk sekedar ingin tahu siapa yang membeli lukisan itu dan berkenalan dengan seorang Raden Saleh. Kemudian Raden Saleh juga salah satu pelukis Asia pertama yang membawa gaya romantisisme ke Asia dengan pelatihan formalnya di Eropa ya. Dia membawa gaya romantisisme yang kental dalam karyanya dan kemudian dia gabungkan dalam penggambaran keindahan alam dan kekayaan alam Indonesia. Jadi prestasi Raden Saleh dalam dunia seni lukis tidak hanya membuka jalan bagi seniman-seniman Indonesia lainnya untuk mengejar karir di seni, tapi juga membantu untuk mempromosikan dan mengangkat seni dan budaya Indonesia ke panggung dunia, Pak. Dan setelah itu Raden Saleh balik ke Pulau Jawa, ke Indonesia pada tahun 1851 setelah lebih dari 20 tahun merantau dan belajar ke Eropa. Dan ini yang keren nih, Anda tahu nggak, di planet Merkurius, yaitu planet di tata surya yang paling dekat sama matahari itu, ada sebuah kawah yang dinamai dengan Kawah Raden Saleh untuk menghargai kehebatan seorang Raden Saleh. Jadi nama itu nggak kaleng-kaleng, nama itu nggak asal, dan itu udah resmi dan diakui oleh IAU atau International Astronom Union, atau dalam bahasa Indonesia adalah Serikat Astronom Internasional. Keren ya? Balik lagi ke lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Penangkapan Pangeran Diponegoro sendiri adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 1830 pada tanggal 28 Maret. Jadi penangkapan ini terjadi setelah dia dipancing untuk menghadiri perundingan damai dengan Belanda yang diwakili oleh Jenderal de Kock. Saat itu dia tiba untuk berunding, memang dia diundang dan diajak berunding, dan awalnya suasananya sangat cair, ada bercandanya juga, ada saling tanya kabar dan minum-minum teh gitu, atas undangan dan inisiatif dari Jenderal Hendrik Marcus Kock. Kita sebut saja Jenderal de Kock. Jadi saat itu Pangeran Diponegoro tiba untuk berunding. Setelah selesai berunding beramah tamah, Pangeran Diponegoro malah ditangkap. Di mana itu adalah sebuah tindakan yang sangat bertentangan dengan norma-norma diplomasi pada masa itu. Jadi ini mengakhiri Perang Diponegoro yang berlangsung selama 4 tahun dan menandai awal dari penguasaan Belanda yang lebih kuat di wilayah Pulau Jawa. Dari sisi Belanda sendiri, meskipun sebetulnya cukup memalukan untuk diakui sebagai kemenangan besar pihak Belanda, nampaknya kerajaan Belanda di Belanda sana ya, bukan yang kolonial di sini, mereka itu ingin mengkampanyekan peristiwa penangkapan ini sebagai simbol kedikdayaan di wilayah kolonialnya, di wilayah
terutama di wilayah Indonesia ya. Dan pada saat itu berdasarkan cerita dari surat yang dikirimkan oleh Jenderal de Kock kepada Kerajaan Belanda, maka Kerajaan Belanda melalui Raja Willem I waktu itu menunjuk seorang pelukis terkenal di Belanda untuk melukiskan peristiwa penangkapan Pangeran Diponegoro. Pelukis itu bernama Nicolaas Penneman. Iya, betul. Jadi sebetulnya lukisan Raden Saleh tentang penangkapan Pangeran Diponegoro bukan lukisan pertama ya. Melainkan ada beberapa lukisan yang pernah dibuat, tapi yang paling terkenal adalah lukisan pertama, yaitu lukisan dari Nicolaas Penneman. Dan bahkan lukisan Raden Saleh ini bisa dikatakan mencontek atau mereferensi dari lukisan yang sudah diciptakan oleh Nicolaas Penneman. Nicolaas Penneman sendiri tadi sudah sempat saya sebut, bisa dikatakan mentor dari Raden Saleh. Padahal umurnya pun seangkatan ya, cuma beda lebih tua 2 tahun dibandingkan Raden Saleh. Dia salah satu mentor Raden Saleh selama menimba ilmu di Eropa, dan mereka ketemu di Belanda. Dan Raden Saleh sempat dibimbing oleh Nicolaas Penneman selama di Belanda. Lukisan karya Nicolaas Penneman itu jadi pada tahun 1835, 5 tahun setelah peristiwa penangkapan, dan lukisan itu diserahkan ke Raja Belanda Willem I. Sekarang lukisan itu ada di Rijksmuseum di Amsterdam, Belanda. Itu lukisan pesanan dari Raja Willem. Setelah itu lebih dari 2 dekade, kemudian tepatnya pada tahun 1856, Raden Saleh berinisiatif untuk membuat lukisan dengan tema yang serupa. Raden Saleh ini saat itu adalah pelukis yang sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun di Eropa dan berinteraksi dengan berbagai kalangan elit, termasuk keluarga kerajaan, dan memiliki kebebasan artistik untuk menciptakan karyanya. Tujuan membuat lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro ini adalah untuk memberikan interpretasi sendiri terhadap peristiwa historis tersebut. Dan melalui karya ini, dia menyampaikan perspektif dan emosi yang mendalam terhadap penangkapan heroik Pangeran Diponegoro. Dengan menonjolkan heroisme Pangeran Diponegoro dan tragedi dari penangkapannya, lukisan ini menggambarkan perspektif Jawa dari peristiwa tersebut. Dan itu adalah karya independen dari Raden Saleh yang menggabungkan pengaruh seni Eropa dan Jawa. Bukan pesanan seperti Nicolaas Penneman. Jadi, lukisan ini meskipun menyindir keras perlakuan kolonial Belanda pada Pangeran Diponegoro, namun tetap disampaikan dengan sopan dan elegan. Dan mari kita sebut itu sebagai karya yang berkelas. Jadi karya itu menyindir dengan keras, dan Raden Saleh tetap dihargai sebagai pelukis hebat, dan karyanya tetap dibilang sebagai karya yang indah. Karena Raden Saleh sudah hebat duluan, dia sudah terpandang duluan. Jadi meskipun dia punya kritik keras dan dia punya interpretasi yang berbeda dengan kerajaan Belanda, oke saja. Kalau kita yang ngeritik keras ke kolonial Belanda waktu itu, mungkin kita sudah ditembak. Dan nyatanya pada tahun 1857 setelah lukisan itu jadi, Raden Saleh secara pribadi mengirimkan lukisan tersebut pada Raja Willem III. Raja Willem III ini cucunya Raja Willem I yang dulu memesan lukisan pada Nicolaas Penneman. Meskipun nggak ada sumber yang pernah saya dapatkan, menurut saya nih ya, Raja Willem III ini sangat senang waktu menerima mahakarya dari seorang maestro lukisan dari wilayah kolonialnya yang dulu pernah lama menuntut ilmu di negaranya, di Belanda, yaitu Raden Saleh. Karena setelah diberikan kepada Raja Willem III, lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro ini kemudian dipajang di salah satu dari sejumlah istana yang dimiliki oleh keluarga kerajaan Belanda pada saat itu. Namanya agak susah, nama istananya ya, ini namanya, Anda baca sendiri, yang letaknya di Den Haag, Belanda. Di mana pemilihan tempat ini untuk memajang lukisan tersebut menunjukkan betapa penting dan berharganya karya Raden Saleh ini. Mengingat istana ini adalah lokasi sentral untuk politik dan kegiatan kerajaan pada masa itu. Meskipun setelah itu lukisan tersebut pada akhirnya dipindahkan ke berbagai lokasi sebelum akhirnya pindah ke Indonesia. Kemudian dari sisi Raden Saleh sendiri, pemberian lukisan ini dikomunikasikan sebagai hadiah dan tanda terima kasih atas pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah Belanda selama 20 tahun di Eropa. Lagi-lagi, saya nggak punya dokumentasi atau memang nggak ada dokumentasi yang spesifik menjelaskan bagaimana proses pengiriman lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro ini dari studionya Raden Saleh di Bogor menuju ke kerajaan Belanda. Namun kita bisa bayangkan ya, bahwa pengiriman karya seni pada abad ke-19 itu melibatkan banyak banget atau beberapa langkah yang hati-hati untuk memastikan keamanan karya selama perjalanan yang cukup panjang. Karena pada era tersebut, untuk mengirimkan sebuah karya seni dari dari wilayah Indonesia ke Belanda biasanya dikirimkan melalui jalur laut,
yang merupakan cara paling umum dan bisa diandalkan untuk mengirimkan barang antar kedua negara tersebut ya. Dan mari kita bayangkan lukisan tersebut mungkin sudah dijemput dari studionya, kemudian dibawa ke pelabuhan terdekat, di mana kemudian ia dikemas sedemikian rupa seaman mungkin untuk mencegah kerusakan selama periode pengiriman. Bisa dibayangkan pengemasan karya seni untuk pengiriman jauh waktu itu melibatkan penggunaan bahan-bahan seperti kain, kayu, kertas yang dibutuhkan untuk melindungi kanvas dari elemen dan memastikan bahwa karya seni tetap dalam kondisi yang baik selama transit. Setelah tiba di Belanda, lukisan tersebut kemudian dibawa ke istana dan atau tempat penyimpanan khusus lah yang kemudian nanti diserahkan kepada Raja Willem III. Dan yang jelas Raden Saleh ada seorang pelukis yang terkenal pada masa itu dan kaya sehingga memiliki sumber daya yang mumpuni lah untuk memastikan bahwa pengiriman itu sesuai dengan standar, aman, dan efisien sampai ke tempat tujuan. Oh ya, lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro ini nggak dikirimin sendirian loh. Dia dikirimin bersama 2 lukisan lain yang juga karya Raden Saleh di Indonesia. Yang pertama yaitu lukisan berjudul Jatuhnya Johannes van Bosch, menggambarkan momen ketika Gubernur Jenderal Johannes van der Bosch itu jatuh dari kudanya. Kita sebut aja Jenderal van der Bosch. Siapa dia? Jenderal van der Bosch ini adalah seorang jenderal yang ditunjuk sebagai gubernur wilayah kolonial Belanda di Indonesia. Jadi pemimpinnya Belanda di Indonesia lah. Gubernur kalau Indonesia dianggap sebagai provinsi lah. Provinsinya Belanda waktu itu ya. Kepala daerah. Bosnya Jenderal de Kock dia. Dan Johannes van der Bosch atau Jenderal de Bosch ini orang yang kejam banget. Dia adalah gubernur yang menyarankan tanah jajahan Belanda harus menanam tanaman yang laku dijual di pasar untuk memulihkan perekonomian pemerintah Belanda. Gagasan ini yang kemudian disebut sebagai sistem tanam paksa atau culture stelsel. Nah, pelajaran waktu SD ini. Dan lukisan kedua adalah lukisan yang berjudul Wafatnya Jenderal de Kock. Siapa Jenderal de Kock? Ya yang tadi ngeprank Pangeran Diponegoro. Jenderal de Kock ini nanti ada dalam lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro, baik karyanya Nicholas Penneman maupun karya Raden Saleh. Dua-duanya di situ menampilkan dan menggambarkan sosok Jenderal de Kock. Lalu bagaimana perbedaan perspektif antara kedua lukisan karya Nicholas Penneman dan Raden Saleh? Mari kita lihat. Mari kita lihat beberapa kesamaannya. Yang pertama, kalau kita lihat seragam perwira Belanda jelas sama ya. Warna bajunya, kemudian coraknya. Kita lihat pakaian ibu-ibu ini sama nih coraknya nih kalau kita lihat detailnya. Kemudian rompi bapak-bapak ini sama dengan kain di pinggang dan suasananya jelas mirip-mirip antara kedua lukisan ini. Kemudian bentuk lampu juga sama dan bahkan bapak-bapak yang jaket biru ini ada di kedua lukisan nih sama. Ini yang tadi saya maksudkan bahwa Raden Saleh juga terinspirasi atau menjadikan lukisan dari karya Nicholas Penneman ini sebagai rujukan untuk lukisan versi Raden Saleh. Kalau kita lihat perbedaannya adalah yang pertama tokoh sentralnya ya. Di versi lukisan Nicholas Penneman, Jenderal de Kock berada tepat di bawah lampu dan berada 3 anak tangga lebih tinggi daripada Pangeran Diponegoro. Dan kemudian wajah Pangeran Diponegoro di situ digambarkan sebagai lesu, sedih, putus asa, sedangkan Jenderal de Kock sangat gagah di situ. Seakan-akan Jenderal de Kock berkata pada perwira di sampingnya yang bawa pedang itu, Jenderal de Kock bilang, tangkapin orang pribumi, tangkap dan asingkan jauh-jauh dari sini, bikin masalah aja, repot. Sedangkan di lukisan versi Raden Saleh, kita lihat Pangeran Diponegoro di situ bersikap tegak, wajahnya mendongak ke atas akan menantang Jenderal de Kock. Di situ Jenderal de Kock digambarkan kepalanya lebih besar daripada badannya, jadi nggak proporsional. Dan saya yakin untuk sekelas Raden Saleh itu bukan sebuah kesalahan gambar, karena kalau kita lihat gambar-gambar yang lain di situ semuanya proporsional kecuali Jenderal de Kock. Jenderal de Kock di situ nggak proporsional, kepalanya lebih besar dan maaf ya kalau saya lihat kayaknya selangkangannya ketinggian itu. Digambarkan seperti itu karena mengapa digambarkan jelek seperti itu? Karena dia adalah seorang penipu. Dia orang yang licik. Kedua lukisan ini, kalau dari segi estetika, lukisan sama-sama bagus, sama-sama sebuah mahakarya, dan sama-sama bernilai. Tapi, kembali lagi, sebuah perspektif dilihat dari siapa yang menceritakan dan siapa yang menggambarkan. Menarik ya? Sedikit cerita tambahan. Jadi pada akhirnya pada tahun 1970-an,
Lukisan ini kembali ke Indonesia beserta beberapa artefak-artefak pemberontakan tanah Jawa yang disimpan oleh Kerajaan Belanda. Penyerahan ini berkaitan dengan penandatanganan persahabatan antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1969 dan juga bagian dari upaya memperbaiki hubungan antar kedua negara. Lukisan ini pada awalnya disimpan di Istana Merdeka di Jakarta, tapi tempatnya nggak proper dan minim perawatan juga, sehingga kondisinya itu sangat buruk bertahun-tahun. Sehingga pada tahun 2013, atas bantuan dari Institut Goethe dan Yayasan Joyo Hadikusumo, dilakukanlah pemugaran terhadap lukisan ini yang dipimpin oleh Susan Ehnhardt, sehingga lukisan ini kembali layak untuk dipamerkan. Mengingat ini lukisan yang memiliki nilai sejarah yang sangat besar, sempat dipamerkan di Galeri Nasional di Jakarta waktu itu, dan saat ini berdasarkan informasi dari situs Kemendikbud, lukisan itu berada di Istana Negara di Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2017, Harm Stevens, yaitu seorang kurator di Departemen Sejarah Rijksmuseum dan salah satu kurator pameran di Amsterdam, dia menerbitkan buku yang diterbitkan di Indonesia dan Belanda. Dalam bahasa Indonesia, buku ini berjudul Yang Silam Yang Pedas, Indonesia dan Belanda Sejak 1600. Ini bukunya. Dan dalam salah satu halaman tulisannya dikatakan pada akhirnya Jenderal de Kock sebelum meninggal mengakui bahwa tindakannya menipu Pangeran Diponegoro adalah perbuatan pengecut dan tidak jujur. Jadi ditulis oleh Harm Stevens begini, barangkali kenangan itu tidak pernah terlepas dari perasaan yang mengganggu. Seperti dia sendiri telah mengakui bahwa perbuatannya di Magelang tidak satria dan tidak jujur. Itu yang ditulis oleh Harm Stevens. Meskipun pada kenyataannya, dalam laporan yang ditulis oleh Jenderal de Kock setelah menerima penghargaan atas penangkapan Pangeran Diponegoro, dia mengatakan dalam laporannya begini, mungkin pihak-pihak tertentu akan mencemooh cara penangkapan Pangeran Diponegoro berlangsung. Namun saya menghibur diri saya sendiri bahwa setelah mereka baca laporan saya ini, pada umumnya mereka akan membenarkan tindakan saya. Dan gak hanya itu, upaya untuk menangkis tudingan tidak satria dalam penangkapan Pangeran Diponegoro juga dilakukan Jenderal de Kock dengan memerintahkan Letnan François de Stors, yaitu ajudan pribadi yang kemudian jadi menantunya, nikah sama anaknya de Kock nih waktu itu. Jadi Jenderal de Kock memerintahkan François ini untuk membela dia. Jadi pada tahun 1833 atau 3 tahun setelah penangkapan Pangeran Diponegoro, François de Stors menerbitkan buku yang dalam bahasa Indonesia judulnya Buku Peringatan Perang Jawa dari tahun 1825 sampai 1830. Inti dari buku itu membela sekaligus membenarkan tindakan yang sudah dilakukan oleh Jenderal de Kock terhadap Pangeran Diponegoro. Dikatakan perbuatan-perbuatan yang terhormat yang semakin cemerlang mengingat terjadi di tempat yang jauhnya lebih dari 4.000 jam dari tanah air. Jadi sebetulnya klasik ya, tindakan curang atau tindakan yang berlebihan dilakukan oleh orang-orang penjajah ini dengan alasan kalau nggak kita lakukan, perang tidak akan selesai-selesai. Kalau nggak kita lakukan, korban akan semakin banyak, dan sebagainya. Selalu seperti itu. Seperti juga peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Dalih Amerika seperti itu juga. Pakai senjata pemusnah massal dengan dalih kita harus segera menghentikan perang ini agar tidak muncul korban yang jauh lebih banyak. Dengan menjatuhkan bom tersebut yang meninggal sekian ratus ribu, lebih baik daripada yang meninggal puluhan juta atau jutaan. Selalu mereka dengan alasan seperti itu. Dan itu terjadi juga ketika penangkapan Pangeran Diponegoro yang curang dan tidak jujur itu. Dan meskipun demikian, semua pembelaan itu tidak mampu melunturkan tudingan dari rakyat Jawa, khususnya pengikut Pangeran Diponegoro kepada Jenderal de Kock dari Belanda. Pangeran Jawa yang sangat dihormati itu hanya bisa ditaklukkan dengan cara curang yang tidak satria. Akhir kata, terima kasih atas atensi yang sangat besar dan waktunya untuk menonton video ini. Dukung terus channel ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.